Saya ini kata orang banyak itu punya fan banyak. Sebetulnya ini korban orang banyak. Karena ngaji Quran itu sulit, mereka nggak mau ngaji. Pasrah sama Pak Kures, pasrah sama Gus Bak, terima mateng. Gitu. Jadi ini kenakalannya muhibbin. Dulu korban seperti ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sahabat ingin masuk surga, itu ya gak suka ngamal yang berat-berat juga gak suka. Minta saja ke Rasulullah, ya Rasulullah saya minta satu hal. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya jadi teman engkau di apa? Surga. Tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan. Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud. Kamu membantu saya, kamu harus memperbanyak apa? Sujud. Jadi kalau ada kiai dimintai saya ingin di surga sama engkau kiai, itu nggak boleh gratisan, harus fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud. Tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal. Ini saya mohon karena saya memang punya bapak seneng guyon, punya Mbah Mun kiai saya juga seneng guyon. Karena beliau katanya gini, nak kiai ra guyon kok dianggap gak bahagia aja. Sake panitia dikira kurang sangu gitu katanya. Sehingga ajarannya beliau memang sementara orang Islam itu pokoknya guyon ketok bahagia dengan Islamnya, bahagia dengan Tuhannya, bahagia dengan nabinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika walyafrahu. Lah bahagia paling gampang ekspresinya nggih guyon niku. Ngetokno di Alphard dadak repot. Ngetokno di dhuwit akeh dadak repot. Nak guyon nak murah nggih. Itu beberapa sahabat itu saking cintanya Nabi. Itu cara berpikir kayak teman saya. Teman saya itu sering nasihatin saya, "Gus, aja soleh nemen-nemen. Engko nak ning swarga mari bareng Mbah Mun sungkan," katanya. Jadi kalau terlalu soleh kan surganya sama guru-guru kita kan tidak enak itu. Kalian kalau di surga kan nggak kebayang mesti polanya kayak apa gitu. Lama punya istri tidak cantik, di sana apa? Cantik. Nah, itu kalau jejer guru kan sungkan gitu. Jadi makanya kata teman saya, soleh pas-pasan ya Gus, ben swarga ini nggak sama siapa? Mbah Mun katanya, sungkan katanya. Nah ternyata pikiran itu juga ada di sahabat. Ya Rasulullah, saya puas-puaskan melihat engkau di surga. Kenapa? Saya tidak mesti masuk surga. Kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Jadi para sahabat ya sadar, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Tapi pelajaran yang kita bisa terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita. Sehingga Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak apa? Sujud. Saya akhir-akhir ini sering kampanye tentang sujud. Caranya gimana? Ini sekaligus untuk anak-anak PSK utamanya karena yang mengkaji Quran. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayinah. Bayinah itu logika yang kebenarannya itu cara Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh, yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa itu rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita bela-belain. Saya di sini sangat terhormat karena saya bisa matur di depan Pak Kures. Saya dulu sering baca buku-buku beliau. Jadi saya nggak mungkin jadi pesaing beliau karena saya ini saya ngidolakan beliau, jadi nggak mungkin jadi pesaing beliau. Tapi kalau mutammim ikut menyempurnakan keinginan besar-besar beliau mewujudkan Islamiyah wasatiyah, insya Allah diminta atau tidak diminta harus kita bantu. Harus apa? Nah bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas begini. Ada seorang ekstremis itu, singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiat ini orang-orang Islam juga. Tapi saya tidak nuduh sampean, pokoknya orang-orang Islam juga.
Terus ditanya sama orang yang Islam moderat, andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilanar, karena mati dalam keadaan maksiat. Terus ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh. Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, tidak moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akan ada lika muradan Nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan Nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus enggak, itu enggak yang digedangin Nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu tidak muradan Nabi, tidak yang digedaki Nabi Muhammad SAW. Nah cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu dhaif itu yata'ayyadu bi fatwal ulama, menjadi kuat karena banyak ulama yang fatwakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, juga diriwayatkan Ihya, juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad sing yuqawi ba'duhu ba'dun. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggerono hadis itu takokno sahih ta ora. Kadang sing takok ya ndak paham itu. Maca kitab ra iso kok takok sahih ta ora. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya ndak bisa juga jadi. Di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi itu orang Bedui, orang yang kurang peradaban, minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena Nabi itu tidak orang kaya, Nabi tidak jutawan, tidak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Orang itu gerutu segrutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa tidak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Saya membahasakan mengadili itu ya ada Arabnya, karena kadang ada riwayat misalnya fahamma ayyadribuhu, nanti juga repot, ayatuluhu juga repot. Makanya kalau ke Jawa itu kadang maknani bahasa Arab itu bingung. Dan memang baik bingung daripada enggak bingung. Karena kalau yang enggak bingung itu keliru pede. Misalnya jika istri kamu agak rewel, itu begini-begini. Terus ada kalimat wadribuhun, maka pukullah. Itu kalau orang nggak bingung langsung diterjemah mukullah, nanti dilaporkan Komnas HAM gitu. Tapi kalau yang bingung itu akhirnya tatoluk mencari-cari. Ternyata di semua tafsir disebut dorban ghairu mubarrihin, yang mukul tapi yang tidak menyakiti. Jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang nggak bingung. Jadi ilmunya agak cukup, akhirnya nggak bingung. Bingung itu penting. Loh betul. Nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu nggak bisa pede. Karena referensinya banyak, kemungkinannya banyak. Sehingga mesti pikiran pertama kalau ada lafadz ini maknawi apa lafzi. Ini mahmul apa enggak? Ini mansuh enggak? Ini muqayyad mutlak enggak? Ini sekaligus jadi pusat studi Quran, jadi supaya teman-teman memang seperti itu. Kata wadribuhun, maka pukullah. Saya masih ingat betul ketika Pak Quraisyab menulis di Membumikan Al-Quran tentang alak. Itu kalau orang ahli embriologi, gimana nih alak segumpal darah itu mesti tertawa-tawa karena nggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses segumpal apa? Darah. Tapi kalau alak itu madatul kalimah dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel, jadi zigot yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Itu ya normal saja, memang itu terjadi. Ya barokahnya bingung tadi. Atau alak dimaknai segumpal darah tapi min haitsul jinsiyah. Artinya haitsul jinsiyah itu sejenis ini. Jadi bukan di proses embriologinya tapi di jenisnya, supaya orang tidak sombong diistilahkan min alak, tapi maknanya min jinsil alak, bukan alaknya tapi jenis alak. Itu kayak Abu Bakar itu kalau sedang bully manusia yang sombong-sombong itu, kamu kok sombong, kamu itu keluar min makhrajil bauli marroten gitu. Supaya orang tidak sombong itu diistilahkan manusia itu yakhruju min makhrajil bauli apa?
marroten. Kan kamu keluar dari makhrajil bauli berapa? 2 kali kan? Minar rojul lewat penis, terus nanti lahir juga lewat min makhrajil baul. Jadi untuk mengadili manusia supaya tidak sombong diistilahkan keluar min makhrajil baul marroten. Nah mungkin alak kalau maknanya segumpal darah itu maknanya jenisnya seperti ini. Kenapa kamu sombong? Jangan digugat tentang itu proses embriologi. Kalau itu tidak ngalami itu. Jadi akhirnya barokahnya bingung itu alak dari proses embriologi maknanya apa? Aliko ya aliku alakon sesuatu yang apa? Nempel, yang sukses nempel di dinding rahim. Tapi dari segi jenis mendidik tawadu, mendidik khafdul janah lil mu'minin, mendidik adul wal ingkisar, rasa hina. Nah, itu dengan makna tadi.